Selamat berjumpa kembali di pertemuan ke-11. Hari ini kita akan membahas tentang notasi ilmiah karya tulis. Pengertian notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah pencantuman sumber rujukan yang digunakan dalam sebuah karya ilmiah. Pencantuman tersebut dimaksudkan untuk menghindari tuduhan plagiat dan untuk memberikan kemudahan bagi peneliti maupun penerima untuk mengetahui sumber rujukan, terutama jika diperlukan penelitian ulang atau penelitian lanjutan di kemudian hari. Baik, kita akan mulai membahas tentang bibliografi. Bibliografi secara umum dapat diartikan sebagai aktivitas mendeskripsikan atau mencantumkan pustaka yang telah diterbitkan, di mana bibliografi disusun secara sistematis dan dibentuk dalam bentuk daftar. Rujukan yang dikutip dalam teks, baik yang diterbitkan maupun tidak, harus dituliskan. Kutipan dalam teks harus dihubungkan dengan daftar rujukan menggunakan salah satu format rujukan yang telah ditetapkan pada instansi masing-masing. Dua sistem penulisan rujukan yang lazim digunakan adalah sistem pengarang dan tahun dan sistem nomor. Tahun rujukan minimal 5 tahun terakhir. Lalu kita akan membahas tentang aturan penulisan referensi dalam teks. Ada 5 aturan. Yang pertama, meletakkan tahun penerbitan dalam tanda kurung setelah nama pengarang yang dirujuk. 2. Jika nama pengarang tidak perlu ditulis dalam kalimat, maka tuliskan nama dan tahun dalam kurung. 3. Jika bahan rujukan yang dirujuk dihasilkan oleh 2 pengarang, tuliskan nama kedua pengarang tersebut. 4. Gunakan huruf kecil A, B, C, dan seterusnya untuk mengidentifikasi 2 atau lebih penerbitan oleh pengarang yang sama dan dirilis pada tahun yang sama. 5. Rujukan silang atau cross-reference tidak dibenarkan dalam penulisan tugas akhir. Penulisan tugas akhir harus merujuk kepada sumber bahan rujukan asal. D. Panduan menulis referensi menurut sistem pengarang dan tahun, itu salah satunya sistem Harpad. 1. Nama barat. Tuliskan nama keluarganya dan diikuti singkatan nama lain. 2. Jika nama Indonesia atau Melayu, gunakan nama pengarangnya. 3. Nama Arab. Gunakan nama keluarga atau nama pengarang jika tidak ada nama keluarga. 4. Nama Cina. Awali dengan nama keluarga. Nama keluarga untuk nama Cina terletak di depan. 5. Nama India. Gunakan nama pengarangnya. Ditulis terbalik jika nama mempunyai singkatan. Contoh, S.N. Gupta. Ditulis Gupta, S.N. 6. Nama Punjabi. Gunakan nama penulisnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kandungan daftar pustaka. Dalam penulisan daftar pustaka, ada beberapa poin-poin yang harus kita perhatikan. 1. Nama penulis atau editor diikuti dengan tahun dalam tanda kurung tanpa dipisahkan oleh tanda baca. 2. Tahun terbit dalam tanda kurung diikuti dengan tanda titik. 3. Judul artikel digarisbawahi atau dimulai dengan tanda petik 2 dan diakhiri dengan tanda titik atau penutup kata. 4. Judul terbitan yang terdiri dari jurnal ataupun artikel-artikel lainnya dicetak dengan huruf miring atau italik dan diikuti dengan tanda titik untuk mengakhiri. 5. Bilangan jilid jika ada ditulis dengan huruf tebal atau bold atau dengan singkatan JIL
diikuti dengan tanda titik. 6. Bilangan edisi atau cetakan. Jika ada, diikuti dengan tanda titik. 7. Tempat terbit diikuti dengan tanda titik. 8. Nama penerbit diikuti dengan tanda titik. 9. Nama penerjemah jika bahan terjemahan diikuti tanda titik. 10. Judul penerbitan berkala ditulis dengan huruf miring atau italik diikuti dengan tanda titik. 11. Kata singkatan dalam DLM atau halaman HLM jika ada. 12. Bilangan seri jika ada diikuti dengan tanda titik. 13. Bentuk penerbitan jika ada diikuti dengan tanda titik. 14. Menulis rujukan hendaklah diakhiri dengan tanda titik. Lalu bagaimana dengan format menulis rujukan? Mari kita bahas. Contoh, format rujukan, pengarang, perorangan, dan kumpulan. Pengarang yang terdiri dari satu orang. Kita lihat bentuknya. Yang pertama sekali kita tuliskan dulu nama pengarang tersebut. Jika dia terdiri dari dua suku kata, maka nama suku kata yang kedua diletakkan di depan. Kemudian nama yang pertama, suku kata pertama, itu disingkat. Dua suku kata itu dipisahkan dengan tanda koma, lalu diakhiri dengan tanda titik, buka kurung, tahun terbitnya, titik, kemudian digunakan tanda petik 2, tuliskan judul. Setelah dituliskan judul, diakhiri dengan tanda titik dan tanda petik 2. Setelah itu, diikuti oleh kota terbitnya, negaranya, dan penerbitnya. Jika ada dua pengarang, maka tuliskan kedua pengarang tersebut. Lalu, jika ada penyunting atau penyusun, maka pada di akhir nama penyunting tersebut diberikan tanda buka kurung ed titik atau yang kita sering sebut dengan editor. Atau jika lebih dari dua orang, maka tuliskan EDS. Oke. Kemudian kita lanjut ke penyunting dari sebuah lembaga. Maka tuliskan nama lengkap dari lembaga tersebut tanpa dibalik suku katanya. Kemudian jenis-jenis bahan rujukan. 1. Buku. Jika kita mengambil bahan rujukan dari buku, maka tuliskan nama penulis, buka kurung, tahun, tutup kurung, titik, tanda petik 2, tuliskan judulnya, titik, petik 2, kemudian tuliskan edisinya, tempat terbit, tanda titik 2, penerbit, titik, dan halaman. 2. Artikel dalam buku. Tuliskan nama pengarang artikel, buka kurung, tahun terbit, tutup kurung, titik, tanda petik 2, judul artikel, titik, tanda petik 2, dalam yang disingkat dengan DLM, titik, nama pengarang buku, titik, tanda petik 2, judul buku, titik, tanda petik 2, tempat terbit, titik 2, penerbit, titik, halaman, yang disingkat dengan HLM, titik. 3. Artikel dalam jurnal. Tuliskan nama penulis, buka kurung, tahun terbit, tutup kurung, titik, tanda petik 2, judul artikel, titik, akhiri dengan tanda petik 2, tuliskan judul jurnal, titik, jilid, titik, dan halaman, titik. 4. Tesis. Tuliskan nama penulis, buka kurung, tahun terbit, tutup kurung, titik, tanda petik 2, judul tesis, titik, tanda petik 2, tuliskan nama institusi, titik 2, dan tesis, titik. 5. Perundangan. Nama negara, buka kurung, tahun terbit,
tutup kurung, titik, tanda petik 2, tuliskan judul perundangan, titik, tanda petik 2, titik 2, tuliskan nomor perundangan, dan diakhiri dengan tanda titik. 6. Paten. Tuliskan nama penemu, buka kurung, tahun terbit, tutup kurung, tanda titik, tuliskan petik 2, judul paten, titik, tanda petik 2, dan tuliskan nomor paten. 7. Katalog dagang. Tuliskan nama penerbit, buka kurung, tahun terbit, tutup kurung, titik, petik 2, tuliskan judul katalog dagang, titik, akhiri dengan tanda petik 2, tuliskan tempat terbit, titik 2, dan catatan, titik. 8. Artikel jurnal di website. Tuliskan nama pengarang, buka kurung, tuliskan tahun, koma, bulan, tutup kurung, titik, judul makalah, koma, halaman, titik, bulan, koma, tanggal, koma, tahun, unduh from alamat website. 9. Dokumen lembaga pemerintahan online. Tuliskan nama lembaga, buka kurung, tahun, tutup kurung, titik, judul dokumen, koma, bulan dan tanggal, koma, tahun terbit, buka kurung, unduh, tutup kurung, from alamat website. 10. Dokumen lembaga pemerintah, koma, waktu penerbitan tidak diketahui, nama lembaga, buka kurung, N.D, tutup kurung, titik, judul dokumen, koma, bulan dan tanggal, koma, tahun, buka kurung, unduh, koma, from alamat website. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik-teknik notasi ilmiah. Ada 3 teknik yang banyak digunakan di berbagai perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Selanjutnya kita akan membahas tentang footnote, endnote, dan endnote. Yang pertama, footnote. Yang dimaksud dengan catatan kaki adalah catatan pada bagian bawah halaman teks yang menyatakan sumber sesuatu kutipan, pendapat, atau keterangan penyusunan mengenai sesuatu hal yang diuraikan dalam teks. Gelar akademik dan gelar kebangsawanan tidak disertakan, serta nama pengarang tidak ditulis terbalik seperti ketika kita membuat bibliografi. Fungsi catatan kaki. Yang pertama, pengakuan akan sumber informasi tersebut, lalu memberikan dukungan argumentasi atau pembukuan. Pembuktian kutipan naskah, meningkatkan kualitas karangan, serta menunjukkan kejujuran intelektual, bukan plagiat, dan mempertinggi estetika tulisan tersebut. Lalu tempat catatan kaki. Catatan kaki dan uraian pada halaman yang sama pada bagian bawah digunakan dalam skripsi, tesis, disertasi, buku, atau karangan ilmiah formal lainnya. Catatan kaki pada akhir bab digunakan untuk karangan populer. Catatan kaki pada akhir bab karangan digunakan untuk karangan yang berbentuk artikel untuk surat kabar, jurnal, majalah, laporan yang tidak menggunakan pembagian bab atau esai dalam buku kumpulan esai. Lalu penempatan catatan kaki harus konsisten. Misalnya, penempatan catatan kaki pada kaki halaman pertama. Penempatan ini dilakukan seterusnya dengan cara yang sama sampai dengan halaman terakhir. Jika menggunakan cara penempatan pada catatan kaki bab, cara yang sama harus dilakukan sampai dengan akhir bab. Selanjutnya, nomor footnote. Footnote atau catatan kaki diberi nomor sesuai dengan nomor kutipan dengan menggunakan angka Arab, yaitu angka yang berasal dari ejaan Arab yang sekarang menjadi ejaan internasional yang diketik naik setengah spasi.
Footnote pada tiap bab diberi nomor urut mulai dari angka 1 sampai dengan selesai dan dimulai dengan nomor 1 lagi pada bab-bab berikutnya. Bentuk footnote. Urutan penulisan footnote antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain berbeda, karena pada umumnya setiap perguruan tinggi memiliki pedoman penulisan masing-masing. Ada dua cara penulisan yang disebutkan dalam pembahasan kita hari ini. Cara yang pertama, urutannya 1. Nama pengarang diikuti dengan tanda koma, judul buku tanpa tanda koma jika tidak ada nomor jilid buku, atau judul buku koma, judul buku diikuti tanda koma jika ada nomor jilid buku. 3. Nomor jilid buku tanpa tanda koma, nama kota terbit buku diikuti dengan tanda titik 2, nama penerbit diikuti dengan tanda koma, tahun terbit diikuti dengan tanda koma, halaman-halaman yang dikutip atau yang berkenaan dengan teks titik. Pada cara pertama, antara nama kota, tempat terbit buku, nama penerbit, dan tahun terbit ditempatkan di dalam kurung. Lalu ada juga cara yang kedua. Yang pertama, tuliskan nama pengarang diikuti dengan tanda koma, lalu judul buku diikuti dengan tanda koma, nomor jilid buku jika ada diikuti dengan tanda koma, nama penerbit diikuti dengan tanda koma, nama kota tempat terbit diikuti dengan tanda koma, tahun terbit diikuti dengan tanda koma, dan halaman-halaman yang dikutip atau yang berkenaan dengan teks dan diakhiri dengan tanda titik. Contoh, kita lihat, tuliskan nomor urut nomor 1 itu setengah spasi ke atas, tuliskan nama pengarang, garis keraf, nama pengarang tidak dibalik, kemudian diikuti dengan tanda koma, tuliskan judul buku, komposisi, titik 2, sebuah pengantar kemahiran bahasa, koma, penerbitnya, penerbit Nusa Indah, koma, kota terbitnya Flores, koma, provinsinya Nusa Tenggara Timur, NTT, koma, tahun terbitnya tahun 2021, koma, H ini adalah halaman, titik, dan nomor halaman diakhiri dengan tanda titik. Lalu kita akan membahas tentang footnote yang berkaitan dengan jumlah nama pengarang. Ada beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan jumlah nama pengarang dalam footnote, yaitu jika dia satu pengarang, maka nama pengarang ditulis sesuai dengan nama pengarang pada buku. Setelah itu, nama pengarang diberi tanda koma. Lalu judul buku dicetak miring. Setelah judul buku diikuti informasi buku, subbuku, jilid, edisi, tidak diikuti koma atau titik. Informasi penerbitan diapit tanda kurung dengan urutan nama kota, penerbit, dan tahun. Selanjutnya, setelah diapit dengan tanda kurung, diberi tanda koma, dan dapat diikuti kata halaman disingkat HRM atau H. Dapat juga tanpa kata halaman. Berikan nomor halaman angka Arab dan diakhiri dengan tanda titik. Bagaimana dengan yang dua pengarang? Oke, ada beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan jumlah nama pengarang dalam footnote. Jika dia dua pengarang, kedua pengarang ditulis sesuai dengan nama pengarang di buku dan diikuti dengan tanda koma. Lalu tuliskan judul buku yang diitalikan atau dicetak miring, lalu judul buku yang diikuti informasi seperti subjudul, jilid, maupun edisi.
tidak disisipi koma atau tanda titik. Lalu informasi penerbitan diapit tanda kurung dengan urutan nama kota, penerbit, dan tahun. Setelah kurung ditutup, diberi tanda koma dan dapat diikuti kata halaman disingkat HLM atau H. Dapat juga tanpa kata halaman. Berikan nomor halaman menggunakan angka Arab dan diakhiri dengan tanda titik. Jika terdapat 3 nama pengarang, maka ketiga nama pengarang tersebut ditulis seluruhnya, tidak menggunakan singkatan et al. Atau dan kawan-kawan. Setelah nama pengarang, diberi tanda koma. Judul buku dicetak miring, dan antara judul buku dan informasi buku yang terdiri dari subjudul, jilid, edisi, dan lain-lainnya tidak disisipi koma atau tanda titik. Informasi penerbitan diapit dengan tanda kurung dengan urutan nama kota, penerbit, dan tahun. Setelah kurung ditutup, diberi koma, dapat diikuti kata halaman yang bisa disingkat dengan HLM atau H, dan dapat juga tanpa kata halaman. Nomor halaman ditulis dengan angka Arab dan diakhiri dengan tanda titik. Lalu bagaimana jika lebih dari 3 pengarang? Maka nama pengarang pertama diikuti singkatan dan kawan-kawan atau et al. Boleh memiliki singkatan et al. Atau singkatan bahasa Indonesia dan kawan-kawan, tetapi harus konsisten, tidak berganti-ganti. Rujukan berbahasa asing misalnya Inggris, gunakan et al. Jika rujukan bersumber pada bahasa Indonesia, gunakan dan kawan-kawan. Antara nama dan singkatan pengarang tidak dibubuhi tanda koma. Nama pengarang diikuti tanda koma, lalu judul buku dicetak miring, judul buku dan subjudul, jilid atau edisi tidak dipisahkan dengan tanda koma atau tanda titik. Informasi penerbitan diapit dengan tanda kurung dengan urutan nama kota, penerbit, dan tahun setelah kurung tutup. Diberi tanda koma, dapat diikuti kata halaman, dan dapat juga tanpa kata halaman. Selanjutnya, nomor halaman ditulis dengan angka Arab dan diakhiri dengan tanda titik. Lalu bagaimana jika institusi sebagai penulis? Maka yang dituliskan di awal adalah nama institusinya, kemudian judulnya, kota, penerbit, tahun, dan nomor halaman. Lalu bagaimana dengan metode penulisan footnote? Footnote dapat diambil dari berbagai macam sumber, seperti buku, majalah, surat kabar, karangan dalam ensiklopedia, maupun dari teknik wawancara.